Tidak perlu menjadi seseorang yang serba bisa. Tekuni saja salah satu bidang yang paling kamu suka, kemudian jadilah seseorang yang hebat dengan bidang tersebut. Karena ingat, ketika kita punya kendala, Allah punya kendali. Jadi tidak ada yang mustahil bagi kita. Untung sebelum mendaki dia sempat. Nah, dapat ide nama Ujung Langkah itu apa? Ide Ujung Langkah itu, Ini namanya keren sih. iya, Iya. terpikir Kak, saya patokanku atap negeri kan, Iya. atap negeri, Sabesari kan. Dia bilang atap, karena saya sempat pernah nonton kontennya itu waktu lagi di gunung. Waktu dia pertama kali nyari nama itu, dia cari nama yang memang untuk mewakili semua, kayak dia cari atap gitu, kayak ada penjelasannya, dia bilang situ atap negeri, atap. Pokoknya apa yang menjadi ini, ibaratnya puncak dari segalanya begitu. Atap negeri masuk, atap negeri memang. Jadi setelah atap kan tidak ada itu langit mana. Nah, tercetuslah di situ, saya pikir apa yang di selain atap yang ya, ibaratnya ini ujung, apa lagi? Saya terpikir di situ untuk berpikir untuk ujung. Kalau saya bilang ujung berarti sudah ujung perhentian begitu ya. Iya. Ujung Artinya akhir gitu ya. akhir, ujung itu akhir. Saya cari lagi untuk kita ke ujung ini bagaimana? Karena kita mendaki lah ya. Iya. Pendaki mungkin belum terlalu bisa disebut karena baru 2 gunung lah. 3 sama ini kan. Kita mendaki, kita jalan kaki. Sudah saya ambil sedikit istilah jalan kaki itu jadi langkah. Oke. Ujung langkah, berarti ujung langkah, setiap puncak adalah ujung dari langkah. Begitu kan. Keren sih filosofinya. Doa tidak pernah selesai. Dan itu ujung langkah akhirnya sampai di Lompo Batang ini kita luar biasanya, karena teman-teman juga yang lain setuju untuk ternyata yang tadinya kita sama Elite Expert itu artinya itu sebagai induknya kita ya. Ya itu cuma inilah awal kita Semua ini dimulai. Iya, maksudnya awal mula pendakian kita lagi gitu loh. Iya. Kayak saya terakhir 2017. Iya. Terus ngumpul kan, kalau nggak ada nama perkumpulannya juga gimana kan? Iya. Jadi Ya udahlah, karena kita ngumpul di Samata, kita buat aja lah sama Elite Expert. Tapi memang ya tidak ada program kayak Ujung Langkah ini kan, nggak kepikiran ke sana. Ternyata Kak Nuzul yang lebih jauh nih pandangannya ke depan gitu loh. Saya kaget juga sih ternyata pulang dari Baria mau lanjut Bokarai, Mau lanjut. Ya mudah-mudahan bisa lanjut ke puncak-puncak yang lain lagi kan. Amin. Karena setiap puncak dan setiap teman mendaki punya cerita yang berbeda-beda Berbeda-beda kan. menurut saya sih gitu. Tapi seru lah ya. Seru. Ini kita udah masuk gunung ke berapa? 3 3 ya. Sekarang kita lagi di pos 2. Gunung Hari ini Lompo Batang. Lompo Batang ya kita. Kalau saya sendiri Lompo Batang itu sudah direncanakan sejak tahun 2017. Dari 2017. Jadi udah berapa kali tuh mau kayak nyari teman barengan. Enggak ada. Nggak ada yang, maksudnya kadang sudah menjelang hari H nih, ada aja yang bikin Nggak jadi. gitu loh. Nggak jadi, apa karena cuaca atau karena teman ada kegiatan. Nah, senang nih di program Ujung Langkah Lompo Batang saya bisa ikut ambil bagian ya. Lompo Batang sekarang alhamdulillah kita lumayan full squad lagi dengan tambahan ada kakak Fajrin di sana yang menjadi bintang tamu pada pendakian kali ini, dan juga ada kakak Isar. Hadir. Berapa endorse ini? Bintang tamu. 2 juta. Nah, Ujung Langkah ini juga nggak cuma mendaki ya, tapi juga memperhatikan alam gitu ya. Iya.
Jadi setiap pendakian kita jamin kita misalnya nih sampah diamanin, betul ya? Betul, betul. Betul. Bisa sampah. diceritain enggak? Kan sekarang banyak tuh ya Banyak. kejadian kayak gitu yang menurut saya kurang bertanggung jawab lah gitu ya. Iya. Banyak sekali. Bawa sampah nggak dibawa pulang gitu ya. Kalau Kakak Nuzul sejauh ini aman ya? Iya, aman alhamdulillah selalu kada dari bulu baria kan dah kan. Ya, bawa kantong. Bawa kantong apa. Bahkan sampah teman-teman dibawa Dibawa pulang, dibawa turun. Bawa Karaeng kemarin full sampah banyak sekali. Kita lagi bawa turun. Dan kemarin lagi banyak berita ini ada yang di Latimojong ya. Top 1 Sulawesi dikotori. Sampai itu yang ada bawa Latimojong. Yang kemarin berita di Makassar Info tuh. Tenaga bidadari. Bukan yang itu. Oh, yang Telaga Bidadari juga betul. Telaga Bidadari bawa Karaeng kan dah. Nasi di genangan air situ di pos 8 nasi. Ya Allah. banyak ya. Banyak. Tidak ada otaknya semua. Tidak ada yang tanggung jawab. Lanjut lagi Latimojong, top 1 Sulawesi yang dimana semua pasti turis-turis orang luar mau nikmati bagaimana experience-nya ini top 1 Sulawesi. Datang-datang banyak sampah sampai kantong trash bag yang besar hitam kita yang dipakai. Ada kanda-kanda itu. Terima kasih kanda-kanda yang sudah membersihkan menjaga kebersihan alam Ya mudah-mudahan Latimojong. lebih ke kesadaran sih ya Iya. untuk menjaga alam gitu ya. Siapa lagi Karena kan nggak semua sampah yang kita bawa bisa terurai. Iya, ndak Banyak semua. juga yang mungkin bertahun-tahun baru bahkan mungkin lama nggak bisa terurai gitu. Dan ya mengotori alam apalagi jalur pendakian kan sangat tidak elok gitu ya. Iya. Dan Keren sih ya Ujung Langkah sejauh ini. Alhamdulillah ya. iya, alhamdulillah. Jadi teman-teman yang belum ada YouTube-nya kan ya sekarang ya. Iya. Setiap pendakian itu Kakak Nuzul ini meskipun dengan sekarang masih segala keterbatasan ya. Segala keterbatasan Tapi banyak kekurangan. Kakak Nuzul berusaha untuk merekam setiap momen-momen ya. Iya. Mulai dari awal pendakian sampai pulang gitu ya. Iya. Itu bisa dilihat di YouTube-nya apa namanya? Channelnya Di channelnya Ujung Langkah. Ujung Langkah. Jadi teman-teman bisa silakan subscribe ya Komen, dan nonton setiap like, pendakian Ujung Langkah bareng Kakak Nuzul. iya. Biar nanti bisa menyajikan ke depan menyajikan konten-konten yang berkualitas, Betul. penuh dengan edukasi. Kan? Ya betul. Untuk sesama kita bagaimana sesama pendaki bisa menjaga kebersihan di jalur, apa yang harus kita lakukan biar tidak tersesat juga dan lain-lain, biar aman sampai di puncak. Nah, Kakak Nuzul terakhir nih kan. Iya. Setelah Lompo Batang ini apa? Rencana mau kemana? Setelah Lompo Batang ini kan dah, Ya, alhamdulillah ini kan tiap bulan ya tiap bulan. berlanjut. Bulan depan insya Allah itu mungkin kita ke lembah-lembah dulu, lembah Rama sama lembah Loe. Di sekitar Makassar lah ya. Pak. Iya, itu dulu. Nanti di bulan 11 Biasanya orang kalau ke lembah-lembah tuh ada pemanasan untuk pendakian yang lebih tinggi tuh. Kayaknya mau kemana di bulan 11 nih Ujung Langkahnya? Ujung Langkah tadi kan lembah Loe sama lembah Rama di Oktober. Finalnya Bulan 11 di Bulus Saraung. Oh, Bulu Saraung. Kenanya di Bulus Saraung dulu bulan 11. Ah, Bulu Saraung saya pernah kesana juga. Iya. Awal pendakian saya tuh ke Bulu Saraung. Sama, nggak pernah mendaki sama sekali. Pertama kali situ. Tiba-tiba ini aja diajak sama teman-teman. Waktu itu malah 40 orang di Bulu Saraung. Kurang. Nggak ada Nuzul ya? Udah ikut. Oh, yang ini ya. Program itu. Ada dulu program teman-teman di Binisi 13 ya. Bulus Ya. Saraung. Betul. Seru juga sih, meskipun ketinggian 1000-an lebih tapi 1353. kurang bonus. Kurang bonus ya. Nanya Nah, terus. setelah Bulu Saraung mau kemana? Di Desember. Nah, setelah Bulu Saraung penutup tahun situlah bintangnya kan. Apa tuh? Latimojong. Ya Allah, Latimojong. Latimojong ya. Lancar. Panjang umur pendakian. Nah, buat yang belum tahu, Latimojong itu salah satu Seven Summit Indonesia. Seven Summit Indonesia. Jadi salah satu gunung tertinggi yang ada di pulau-pulau besar Indonesia. Di Sulawesi, juga. Latimojong ya, puncak Lante Mario.
Puncak Rantai Mario. Di Latimojong tuh ada banyak ya puncak-puncak di situ pegunungannya kan. Ada Look at this dude. Ada Rantai Konggola juga. Wait till ya you see ada 3.000. Memori kalau nggak salah juga. Iya. Ada beberapa puncak. Latimojong. Itu butuh persiapan. Persiapan karena makanya ditaruh di Desember itu. Kita harus rekang dulu. Dan butuh waktu yang lebih lama dibanding mungkin Bokarai. Dan itu karena bukan cuma Latimojong tapi langsung lanjut juga ke Sesean. No, 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 no. Latimojong Turun istirahat paling sehari 2 hari. lanjut kemana? Lanjut ke Sesean Toraja. Oh, Sesean. Sesean, Boleh ikut gak Sesean? Lanjut. Pokoknya karena lanjut kita ketemu di Toraja, kita naik ke Sesean. Boleh tuh ya. Nanti coba saya lihat jadwal ya. Iya. Karena saya sendiri penasaran juga sih. Toraja ini kan harus Kalau naik. ke Toraja kan kita udah pernah kan, tapi Ya. belum pernah ke Sesean. Belum pernah ke Seseannya. Sesean kayaknya tingginya berapa kan? 2000-an. 2000. 2000 deh kayak. 2000 lah, 2000. Pendek lah sisian. Kalau Sesean. saya sih lebih nggak ngelihat tingginya sih, tapi lebih ke pengalaman setiap gunung itu kan meskipun mungkin 2000 pasti ada aja gitu Ada cerita ceritanya seru. masing-masing. Cerita seru, cerita yang penuh dengan emosi lah, tawa, ada marah-marahnya juga. Ada Itu sih. SP Nah, masing-masing pelan-pelan nih. Kakak Nuzul, apa yang Kakak Nuzul dapat nih dari pendakian ini? Apa yang Kakak Nuzul dapat gitu? Lebih semangat nggak kalau pulang ke kota misalnya? Karena ini memang paling inti SP Iya. Lebih semangat gitu ya? lebih semangat kalau pulang ke kota itu. Memang pengalaman di gunung sama di kota memang beda jauh. Memang di kota memang kita untuk bekerja, tapi untuk lebih dekat dengan pencipta Harus di gunung ya? harus di gunung. Tapi tenang Maki, kalau kita ini bukan jadi bilang gunung nu daki masjid nu lewati, tidak. Tetap jika singgah di masjid dulu baru ke gunung. Insyaallah. Wait, mantap nih ya. Jadi keren sih ya. Oke, Kakak Nuzul, mungkin itu dulu tanya-tanya dari saya seputar dari jauh. program Ujung Langkah. Kita tanya-tanya nanti lagi kan Nuzul di pos-pos berikutnya ya. Jangan lupa subscribe. Komen, like, dan bagikan ke semua teman-teman yang suka mendaki apa, Semangat. bagikan. Doakan kami bisa langsung lanjut terus pendakian biar mudah bercerita, Oke, mudah berkelana, mudah berkelana. tua bercerita. Weh. Betul. Oke, sudah selesai prepare. Sekarang kita persiapan untuk naik ke pos 9. Pundak naga. Hah? Pundak naga dulu guys. Pundak Naga. Udah ngopi di sana. Gas. Yuk, Gas. sudah yuk. Apang. Foto videonya. Oke, perjalanan menuju ke pos 3. Kalau mau stick saya di depan. Hah? Saya di depan kalau mau stick. Gunung Lompo Batang yang berasal dari kata lompo dan batang. Lompo adalah besar, batang adalah perut, yang berarti perut besar, yang merupakan perlambangan kekuatan atau keagungan dan kesuburan tata perekonomian masyarakat Kabupaten Bantaeng dengan segala hasil-hasil alamnya yang melatar belakangi perkehidupan sosial masyarakatnya. Pada zaman kuno, puncak Gunung Lompo Batang dijadikan sebagai navigasi, pelayaran, dan perdagangan. Salah satu gunung tertinggi di semenanjung selatan Sulawesi ini dijadikan sebagai penanda navigasi untuk mengitari pantai selatan dari Makassar ke Luwu dan sebaliknya.
Oke, pos 3. Pos 3 guys. Memang. Don. Don. Pos 3 Don. Don pos 3. Ada. Gunung Lompo Batang ini berdekatan dengan salah satu gunung yang bernama Gunung Bawakaraeng. Dikutip pada satu artikel, kedua gunung ini merupakan tempat pertapaan seorang sufi besar yang diakui sebagai pahlawan nasional dari dua benua, Indonesia dan Afrika Selatan. Beliau adalah sufi besar bernama Syekh Yusuf Al-Makassari yang dikenal dengan Tuan Tak Salamaka. Kuburannya di Lakiung di Kabupaten Goa tak pernah sepi dari para peziarah, baik yang datang untuk menebus nazar maupun yang hadir karena benar-benar mendapat wangsit akan kebesaran dan keagungan namanya sebagai seorang anak Raja Goa yang memiliki kepandaian ilmu yang mencengangkan dunia. Bagi masyarakat Bugis, Gunung Lompo Batang dan Bawakaraeng diyakini sebagai dua gunung suci seperti Mekah dan Madinah, dua kota yang menjadi tujuan para jemaah haji di Arab Saudi. Mereka menyebut kedua gunung ini sebagai Buta Kasia-sia. Mereka meyakini bahwa nilai pahala yang diperoleh melalui salat Idul Adha di puncak salah satu gunung ini sama besarnya beribadah haji di Mekah. Akan tetapi, semua kembali kepada diri masing-masing, bahwa sejatinya ibadah haji hanya dilakukan di Mekah. BTW, agak ngeri-ngeri sedap juga. Bikin konten sendirian di belakang, yang lain sudah pada di depan. Tapi ya, mau media apa? Kebutuhan konten. Ih, takut. Saya betul enak kalau turun tapi dah kaki berdalam. Oh, gitu. Kenapa kita mau ambil air di sini enggak? Ayo di sini. Alhamdulillah. 04. SGM nih orang Negurai. Banyak Kosong ganda. 04 guys ya. 04. 04. Os 4. Gimana? Ya, pasang itu. Oh iya, kemarin sebelum berangkat ke Gunung Lompo Batang, sempat mengajak beberapa teman untuk ikut. Tapi ternyata tidak sedikit dari teman-teman yang mengatakan takut kalau naik gunung. Alasannya tidak ingin diganggu dengan hal-hal gaib atau makhluk halus. Yang perlu teman-teman ketahui, sebelum melakukan pendakian, selain mental, fisik, dan kesehatan, teman-teman juga harus punya pengetahuan. Sebab setelah saya melakukan pendakian 3 kali ini dan ketemu dengan salah satu kutipan dari Bang Zawin, dan saya langsung berpikir, benar juga. Kata Bang Zawin, ternyata yang membuat kita mati di dalam hutan itu bukan karena makhluk gaib, tapi karena ketidaktahuan. Jadi, perihal makhluk gaib, makhluk halus, atau hal-hal mistis yang seperti itu memang harus kita percayai dan yakini bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita, dan mereka tidak akan mengganggu kita kalau kita tidak melakukan larangan-larangan yang memang seharusnya tidak boleh kita lakukan.
Kita ke gunung untuk melihat keindahan alam, bukan menantang apalagi melawan. Aslinya. Turun kok enak gitu kalau turun tuh. Satu sih tadi tanjakan itu yang tidak enak, yang tadi yang pas dari pos 4 mau ke 5 toh yang awalnya. Yang turun ke bawah itu nanti tanjakan sedikit. Ini kerupuk Edelweiss. Gimana tuh bunga Edelweissnya? Ini lihat sih. Mana? Ini lihat sini semua. Oh iya kah? Ini. Cantik dong. Oke. Pos 5. Ini bunga-bunga Edelweiss kali? Iya kah? Bukan, bukan. Bapak kenapa Persija? Hah? Bapak kenapa Persija? Harus banyak di mix. Salam. Cocok sekali ya. Hai, datang air roh. Ini kan tadi. Iya. Orderan air. Grab sama Shopee Food bersatu deh.